Shalom saudara, hari Minggu kita sudah mendengarkan khotbah tentang identitas sejati, yaitu diri kita sebagai anak-anak Allah. Nah, penting sekali saudara kita menemukan identitas diri kita. Identitas adalah saudara, siapa ya diri kita yang sebenarnya, atau fakta tentang siapakah diri kita yang sebenarnya. Saudara, kita harus tahu siapa kita. Kalau tidak, saudara, ya, kita tidak akan bisa bertumbuh. Ya, terutama saudaraku, kita sebagai orang Kristen yang baru lahir baru, Kristen anak, kita perlu tahu ya, siapa diri kita, saudara. Nah, siapa diri kita, saudara, seringkali didapatkan dari penampilan kita, dari pencapaian kita, bahkan dari apa kata orang. Kata orang, ya, saya itu yang nggak berharga. Kata orang, saya jelek. Kata orang, saya adalah ya bodoh dan sebagainya, saudara. Nah, kita dilabel, kita diberi cap oleh orang lain, saudara. Dan itu kita jadikan diri kita, siapa diri kita. Ya, kita jadikan identitas kita. Nah, itu tidak benar, saudara. Kita identitasnya tidak ditentukan oleh penampilan kita, oleh pencapaian kita, oleh apa kata orang. Tapi seharusnya, saudaraku, identitas kita berasal dari apa kata Tuhan. Nah, kita sudah belajar, saudaraku, ya, pada hari Minggu, dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ternyata saudaraku, dari ayat-ayat itu kita temukan bahwa identitas kita yang sejati adalah kita sebagai anak-anak Allah. Tahukah saudara, inilah identitas kita. Kita adalah anak-anak Allah. Wow, kalau saudara mengerti ini, saudara, hidup saudara akan berbeda. Ya, saudara akan jadi orang Kristen yang bertumbuh. Ya, saudara akan jadi orang Kristen yang punya gambar diri yang sehat. Ya, saudara melihat diri saudara, ya, saudara adalah orang yang sangat berharga. Orang yang saudara ya bisa terima dirinya sendiri. Ya, bukan orang yang menolak dirinya, membenci dirinya. Ada banyak orang, saudaraku, hidupnya sangat membenci dirinya. Ya, karena dia menemukan, saudara, gambar dirinya berasal dari penampilan, berdasar dari pencapaian, ya, berasal dari apa? Apa kata orang. Saudara, Tuhan berkata, kita adalah anak-anaknya. Nah, saudara, di dalam ayat ini dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Saudara, kita perlu melihat sampai kagum. Itu kira-kira bahasa Yunaninya seperti itu, saudara. Ya, kita mesti melihat sampai kita terkagum-kagum. Betapa besarnya kasih Bapa yang telah, saudara, memilih kita sebelum dunia dijadikan. Menentukan kita supaya kita menjadi anak-anaknya. Saudara, dapatkah saudara melihat ini? Ya, sampai terkagum-kagum. Bayangkan, saudara, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih kita. Ya, Dia sudah tentukan kita jadi anak-anaknya. Nah, Dia memilih kita, menentukan kita bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, tapi semata-mata karena kasih-Nya yang besar. Bahkan untuk menjadikan kita anaknya, saudara, ya, Dia rela mengutus anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib, menderita, menyerahkan nyawanya, saudara, supaya kita diterima sebagai anak, saudara.
Nah, itu adalah saudaraku hal yang kita perlu lihat. Ya, bahkan saudara, dia mengutus Roh Kudus setelah kita dilahirkan baru supaya Roh Kudus ya berdiam di dalam kita dan kita dapat berseru Aba ya Bapa. Melalui Roh Kudus kita dapat kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, begitu dahsyatnya rencana menjadikan kita anak. Nah, saudara mesti kagum ya melihat ini. Sampai terkagum-kagum. Nah, saudara, kalau kita tahu diri kita sebagai anak, saudara. Wow, identitas inilah yang membuat kita, saudara, ya, punya gambar diri yang sehat. Ya, kita tahu kita siapa. Bahkan saudara, kita tahu kita nanti jadi apa. Tahukah saudara kita sekarang anak Allah? Ya, kita begitu percaya Yesus kita sudah jadi anak Allah. Tetapi nanti saudara, ya lebih dahsyat lagi. Kalau kita terus bertumbuh dewasa, sampai akhirnya waktu Yesus datang kembali saudara, waktu kita dapat tubuh kebangkitan, haleluya, kita akan menjadi serupa dengan gambar Kristus, saudara. Serupa dengan Dia. Ya, kita sama seperti Yesus ya yang sudah bangkit, mempunyai tubuh kebangkitan. Kita seperti itu, saudara, waktu Dia datang kembali. Ya, nah, gambar ini kita mesti lihat seperti apa, saudara? Ya, seperti Yesus. Kita sama persis seperti Yesus, kecuali kita bukan Allah. Yesus adalah Allah, tapi Dia juga manusia, saudara. Nah, kita rupa kemanusiaan kita, saudara, ya, itu akan seperti Yesus. Ya, dalam rupa kemanusiaannya, saudara. Ya, kita ya bukan Allah, Dia Allah. Tapi kita akan sama seperti Yesus. Karakternya sama seperti Dia. Kita bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kita bisa hidup kudus seperti Kristus kudus. Ya, saudara, bahkan pada waktu itu, saudara, waktu kita sempurna menjadi seperti Kristus, saudara, kita mencapai titik kesempurnaan yang tertinggi, di mana, saudara, kita tidak mungkin berbuat dosa lagi. Wow, ya, kalau dulu, saudara, sebelum kita lahir baru, saudara, kita tidak mungkin tidak berdosa, saudara. Nah, waktu kita lahir baru, kita mungkin tidak berdosa, tapi masih mungkin berdosa. Ya, tapi nanti, saudara, setelah kita dapat tubuh kebangkitan, kita menjadi putra-putranya Allah. Ya, itu Roma 8 menjelaskan, saudara. Setelah kita dibebaskan dari saudaraku? Ya, dari tubuh insani ini, saudara, tubuh yang jasmani ini, kita dapat tubuh kebangkitan, kita menjadi putra-putra Allah. Ya, huios. Ya, kita menjadi seperti Kristus, kita mencapai tingkat tidak mungkin berdosa lagi. Saudara, ini tingkat yang belum pernah dicapai oleh Adam. Adam tidak pernah mencapai ini, saudara. Adam memang waktu diciptakan tidak berdosa, ya, saudara, tapi dia masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa berbuat dosa, ada potensi ke sana. Tapi nanti, saudara, kita kalau udah ditebus Yesus, Yesus datang kembali, kita menjadi putra-putra Allah, anak-anak Allah, sons of God, saudara. Nah, waktu itu kita sempurna, tidak dapat berbuat dosa. Saudara, ini harus jadi visi hidup kita. Ya, ini harus jadi, saudaraku, pengharapan kita. Nah, kalau kita punya pengharapan ini, saudara, maka kita ya nggak akan, saudaraku, dipengaruhi oleh gambar diri yang keliru.
Ya, saudara, banyak orang, saudara, dia nggak tahu siapa dirinya dan dia mau jadi seperti apa, ya. Maka, saudara, dia hidupnya penuh dengan macam-macam, saudaraku, ya, krisis identitas. Dia nggak tahu dirinya siapa, ya. Nah, tapi kalau kita, saudara, kita tahu satu hari kelak kita akan sempurna sama seperti Kristus, saudara. Nah, karena itu, saudara, sekarang ini, saudara, ya, apapun kondisi keadaan kita, kita tidak menjadi minder, saudara. Kita tidak menjadi, saudara, ya, tidak berharga. Contoh, saudara, ya, kita semua hidupnya, saudara, pasti, ya, tidak sempurna, ya, apalagi bentuk fisik kita, ya, jiwa kita masih proses. Nah, tubuh kita pasti, saudaraku, sejak manusia jatuh dalam dosa, ya, kita ini hidupnya, ya, nggak sempurna, saudara. Ada kecacatan. Semua kita ada kecacatan. Coba periksa, saudara. Gigi kita, mata kita, muka kita, ukuran kita, bentuk badan kita, ya, saudara, semua ada cacat. Ya, hanya tingkat kecacatannya, saudaraku, berbeda-beda. Ada orang yang sangat cacat, tapi kita semua cacat. Nah, saudara, kalau kita, ya, mendirikan identitas kita atas dasar bentuk fisik kita, ya, latar belakang kita, ya, warna kulit kita, ataupun, saudaraku, kondisi-kondisi fisik kita, ya, kita dasari menjadi dasar dari identitas kita, maka identitas kita adalah identitas yang rapuh. Maka kita nggak bisa terima diri kita. Contoh, kalau kita, saudaraku, mungkin, ya, bentuk fisiknya cacat, ya, maka kita minder. Kita nggak bisa terima diri. Tapi ketika kita melihat siapa diri kita adalah anak Allah yang sangat berharga, yang diterima Tuhan, ya, apa adanya, saudara. Ya, kita anak Allah. Apalagi kita lihat nanti satu hari kelak, saudara, kita sempurna sama seperti Kristus. Ya, kita akan ganteng-ganteng, cakep-cakep, saudaraku, ya, seperti Kristus. Ya, kita tetap kita, Edileo tetap Edileo, tapi Edileo yang ada waktu itu, saudara, ya, Edileo yang sempurna, ganteng, ya, dan sifatnya seperti Kristus, ya, di mana, saudara, ya, dia kudus seperti Kristus, dia punya karakter seperti Kristus, dia, saudaraku, bisa mengasihi seperti Kristus, sempurna, ya, tidak dapat berbuat dosa. Waktu itu, saudara, kalau kita lihat itu, wow, kita punya pengharapan. Kita tidak lagi, saudaraku, menilai diri kita menurut ukuran-ukuran manusia, ya. Tapi kita, saudaraku, melihat diri kita beda. Nah, ini membuat kita, saudaraku, dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan, saudara, kita bisa hidup kudus. Ya, dikatakan, saudara, ya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi kita, ya, bisa hidup kudus, makin kudus ketika kita punya pengharapan, ya, bahwa kita akan jadi serupa seperti Kristus sebagai anaknya. Saudara, karena itu mari pada minggu ini, saudara, nah, kita belajar lebih dalam, ya, mari di Kompak, ya, kita bahas, saudara, kebenaran apa yang kita dapat lewat khotbah, ya, hari Minggu itu, saudara. Nah, khususnya juga ilustrasi tentang ayam dan Raja Wali, saudara. Itu ilustrasi yang sangat luar biasa. Nah, mari kita, saudaraku, renungkan di dalam Kompak kita. Kebenaran apa yang kita dapat, saudara? Kemudian, saudara, kita juga renungkan, ya,
teguran apa yang Tuhan berikan. Ya, mungkin ada di antara kita yang belum menemukan identitas dirinya ya sepenuhnya. Ya, ada yang saudaraku ya mungkin baru ngerti, oh saya pantas ya, saya seringkali punya problem emosi, ya saya orangnya tidak bisa terima diri saya sendiri. Oh ternyata Tuhan tegur saya lewat firman Tuhan hari ini. Wow, saya tahu penyebabnya kenapa. Tuhan tunjukkan kesalahan saya. Tuhan tunjukkan dosa saya. Tuhan tunjukkan kekurangan saya. Coba saudara, kita temukan, kita bahas di kompak. Ya, teguran apa yang Tuhan berikan. Kemudian saudara, koreksi apa yang kita perlu lakukan supaya kita bisa memiliki ya jati diri atau identitas diri yang sejati itu saudara. Ya, yaitu kita sebagai anak Allah. Nah, saudara, kita tetap semangat, saudara. Kita mau, saudaraku, semakin bertumbuh di dalam identitas kita, saudara. Haleluya. Mari kita praktekkan dengan semangat. Tuhan memberkati. Amin.